Selamat malam peserta webinar Citraga dan Serpong. Senang sekali malam hari ini saya Yohana akan memandu acara Anda sampai dengan 2 jam ke depan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, malam hari ini kami kembali dengan membawa persembahan terbaru dan juga informasi-informasi terbaru dari Ciputra Group pastinya. Untuk menemani Anda saat ini, sebelum saya masuk lebih jauh lagi ke dalam acara webinar kita, saya akan menginformasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa nanti di sepanjang acara akan ada kuis berhadiah untuk 5 pemenang webinar malam hari ini. Nah, acaranya apa malam hari ini? Informasinya apa? Update-nya apa? Akan disampaikan bukan saya. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh seseorang yang sangat istimewa dan juga pasti informasinya akan lebih bermakna jika disampaikan oleh beliau. Untuk itu langsung saja saya akan menyapa rekan saya malam hari ini. Ini dia yang terhormat Bapak Yance Onggo, Marketing Director PT Ciputra Residence. Selamat pagi Yohana, selamat pagi, salam entrepreneur buat Bapak Ibu peserta webinar Citraga dan Serpong hari ini. Ya, selamat malam Pak Yance. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Dan seperti kabar yang luar biasa, saya yakin informasinya malam hari ini juga luar biasa ya Pak ya. Ya. Tidak kalah menarik dan tidak kalah istimewa. Nah, malam hari ini webinarnya akan kita kemas seperti podcast, santai ngobrol-ngobrol milenial muda ya. Seperti Ciputra Group yang terus mengikuti perkembangan terkini dari para milenial dan anak muda zaman sekarang. Ngomongin yang cuan. Ngomongin yang cuan, betul banget, salam cuan ya. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, karena saya yakin sekali pasti ada informasi spesial yang akan Pak Yance sampaikan. Nah, saya kepengen tanya dulu nih Pak ya, kalau di akhir-akhir ini situasinya kalau kita lihat ya, masa-masa dibilang pandemi kayaknya udah nggak pandemi. Tapi dibilang post pandemi kayaknya belum berlalu 100% gitu ya Pak. Terus orang mungkin agak sedikit bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan industri properti? Dan juga apa yang update dari Ciputra Group saat ini tuh ada apa gitu. Boleh nggak kira-kira memberikan pandangan mengenai hal tersebut tentang dunia properti di situasi yang kita anggaplah post pandemic. Silakan Pak. Ya, kalau kami dari Ciputra Group melihatnya memang setelah masa-masa pandemik ya, itu dimulai tahun 2020 kalau kita ingat ya, Yohana sama Bapak Ibu yang sedang menyimak webinar Citraga dan Serpong. Jadi tahun 2020 itu hampir semua industri terkena ya, dan kami bersyukur Ciputra Group ternyata kami bisa pulih lebih cepat dari perkiraan kami. Ya, nah ini ditandai dengan apa? Yang mungkin bisa sambil ditampilkan di layar, di slide ya, bahwa kita memiliki data bahwa tahun 2019 sebagai contoh ya, tahun 2019 sebagai contoh itu penjualan kami 6,1 triliun ya, 6,1 triliun. Begitu terjadi pandemik 2020, di layar bisa dilihat itu 5,49 triliun ya.
Jadi terjadi penurunan ya. Tetapi ternyata setelah post pandemik 2021 kami mampu pulih. Ya. Ya, bahkan penjualannya tuh lebih tinggi dibanding sebelum pandemik, sebelum Covid. Sebelumnya 6,1, 2021 kita bisa tumbuh menjadi 7,4 triliun. Nah, kami juga dari Ciputra Group memandang 2022 itu tahun yang penuh peluang. Jadi banyak peluang yang bisa diraih. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan agresivitas ya grup kami Ciputra Group dengan menetapkan penjualan itu 8,4 triliun. Wah. Nah, sebagai informasi, sebelumnya itu target 2022 ini sebelumnya diplot 7,8 triliun, tapi sekali lagi karena kami melihat 2022 itu cerah ya, sehingga targetnya direvisi. Wow. Dari 7,8 triliun menjadi 8,4 triliun. Sehingga kalau dilihat dari 2021 7,4 triliun ke 2022 itu terjadi pertumbuhan 13%. Nah, potretnya kita bisa melihat di layar di sisi kanan ini bahwa 9 bulan ya, 9 bulan 2021 ya, year on year dengan 9 bulan tahun 2022 ternyata pergerakannya lebih cepat ya, dari 5 triliun menjadi sekarang kita sudah 6,5 triliun. Jadi kami optimis ya. Kami optimis target tahun 2022 ini di November dan di Desember ini bisa untuk kita capai ya. Amin. Nah, kalau kita lihat juga, kita cukup optimis juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang di layar ini tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi yang slide warna orange, pertumbuhan ekonomi itu minus sampai 5% ya. Tapi kita lihat sejak 2021 tumbuh, lalu sampai dengan 2022 kita lihat grafiknya pertumbuhan ekonomi itu terus positif bertumbuh, positif. Hal ini menandakan apa sih? Menandakan daya beli, kemampuan ekonomi bertumbuh. Kemampuan ekonomi bertumbuh, daya beli juga bertumbuh. Dan kita juga bersyukur ya, kita juga didukung suku bunga yang cukup kondusif. Bisa dilihat di grafik yang warna biru ya. BI repo rate itu secara umum ya, ini cukup stabil sehingga mendukung industri properti. Katanya industri properti itu Yohana, teman baiknya itu bunga. Jadi kalau bunga banknya masih bersahabat, masih disayang nih katanya. Nah, lalu kita lihat sekarang inflasi sudah mulai bergerak ya, mulai naik ya sekarang, inflasi mengalami kenaikan. Nah, justru pada saat inflasi itu lebih tinggi dibanding interest rate, di titik itulah sebenarnya itu untuk masyarakat saatnya mengalihkan ya dana tunainya yang disimpan di bank itu harus dijadikan aset. Nah, pertanyaannya sebentar sebelum Bapak kembali ke pertanyaan nih, saya mau ulang lagi statement Pak Yanca tadi ya. Mungkin saat ini ada yang baru bergabung Bapak Ibu peserta webinar ya. Jadi kita sedikit tadi udah mundur sedikit bagaimana pandangan Ciputra terhadap dunia properti, ditandai dengan aset, bukan aset, maksud saya adalah pencapaian penjualan ya, yang terus meningkat dengan target yang tadi juga sempat disesuaikan. Nah, tapi yang tadi saya bukan disesuaikan, malah dinaikkan. Nah, jadi orang lain mungkin sesuaikannya turun, ini malah naik gitu ya. Nah, tapi tadi satu kalimat yang saya langsung nyangkut di telinga adalah gini. Tadi ketika Bapak Yanca bilang, nih waktu suku bunganya dan inflasi ini hampir ketemu, disitulah justru waktu yang tepat untuk mengalihkan dana menjadi aset. Nah, ini nih, jadi ini adalah kalau boleh saya bilang saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk berinvestasi, gitu Pak? Betul sekali. Jadi kalau nggak dialihkan menjadi aset, itu uang yang ada tergerus daya belinya oleh inflasi. Nah, padahal kalau kita lihat sekali lagi, itu suku bunga itu bersahabat saat ini, masih bersahabat. Nah, jadi ini tanda-tanda yang positif ya kalau kita lihat untuk industri properti ya. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman semua, ini saatnya momentum yang tepat untuk beli properti ya. Waduh, tadi kalau saya boleh tanya pertanyaannya apa tadi Pak? Ya, pertanyaannya adalah aset yang mana yang baik
ya. Yes. Yang mana? Kan Heeh. pilihan aset itu banyak Betul. ya. Heeh. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya pilihan orang untuk apa? Untuk berinvestasi itu ada banyak macam ya. Betul. Ya mungkin saya bisa tampilkan ya. Kalau kita bicara mengenai investasi sebagai contoh ya, ada orang yang masuk ke US dollar, benar ya, Yohana? Betul. Bapak Ibu juga yang menyaksikan US dollar itu salah satu pilihan ya Iya. tadi ya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang pegang US dollar harganya lagi tinggi nih. Tahun 2010 itu kira-kira kalau kita perhatikan 8.991 ya. Kursnya. Sekarang terakhir saya cek 15.600 nih. Wah. Udah ngehit dia. Yes. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya berapa sih dalam satu dekade ini? jatuhnya. Ya berarti sekitar 1,7 kali atau 7% per tahun. Coba kita bandingkan sama berikutnya. Logam mulia deh. Ya. Logam mulia 2010 itu 408.000 ya. Hari ini kita lihat 988.000 ya, kurang lebih. Pertumbuhannya berarti 2,4 kali atau 13% per tahun. 13%. Ya. Oke. Lalu main saham deh ya, main saham. Oke, ini lebih tinggi memang ya. Jadi IHSG-nya itu dari 2.534 ya, terakhir kita cek 6.911, itu berarti pertumbuhannya 2,7 kali atau 16% per tahun. Lebih tinggi. Tapi ingat ya, mesti punya jantung serep. Iya, Nah, ini kan lagi ngetren ya, di anak muda. siap nggak? Tapi anak muda juga jantungnya bisa agak-agak terlihat tua nih. Nah, karena deg-degan terus. pilihan berikutnya adalah di properti. Kenapa tadi Yohana, Bapak Ibu ya, saya sampaikan tadi ya, kenapa pilihlah beli di properti. Kenapa? Karena harga nggak bohong ya. Bisa dilihat bahwa harga tanah rata-rata di Jabodetabek ya, itu 3,1 juta. 2010 rata-ratanya. Sekarang udah 12 juta. Berarti kenaikannya 3,8 kali atau 26% per tahun ya. Lebih tinggi dari alat investasi apapun yang lain ya. Dan yang paling penting lagi, kalau yang namanya industri properti itu selain kita bisa dapat capital gain, menariknya dia bisa disewakan, dapat yield alias passive income. Nah, ini yang nggak dimiliki sama aset yang lain nih. Nah, saya tadi baru mau tanya tuh, memangnya keunggulan lagi yang lain-lainnya tuh di industri properti itu apa aja gitu kan ya. Nah, tapi yang tadi Bapak sebutkan udah kelihatan jelas di bagan yang kita bandingkan tadi. Dari nilai cuannya aja. Cuannya properti. Paling tinggi. Nah, kalau industrinya, nah keunggulannya tuh gimana Pak? Sebelum kita sampai ke sana ya, ada juga nih yang bilang ke saya. Tapi Pak Yanca katanya ada juga tuh properti yang jualnya rugi katanya. Nah, saya katakan begini Yohana sama Bapak Ibu ya. Properti yang dijual rugi itu kalau yang jual BU alias butuh uang. Butuh uang. Susah deh. Kalau BU kita susah deh ya. Tapi kalau secara umum rata-rata industri properti, harga tanah, harga properti itu amnesia. Udah begitu naik lupa turun. Nah, kayaknya hampir nggak pernah sih Pak. Nggak pernah. Nah, kita bahas sekarang satu-satu ya. Keunggulan industri properti tadi pertanyaannya ya. Nah, pertama adalah industri properti itu merupakan salah satu kebutuhan pokok, ya. Istilahnya apa? Pertama pangan, papan, sandang. Ya, jadi salah satu dari tiga kebutuhan pokok. Jadi udah pasti harus dipenuhi dan semua orang pasti butuh, ya. Ini bukan soal ingin nih, semua orang pasti butuh. Betul. Lalu berikutnya kalau kita lihat ya, industri properti itu kan memiliki industri turunan sampai 170-an industri turunan. Pasti ya lebih diperhatikan oleh pemerintah karena menyangkut banyak industri terkait. Kalau properti meningkat, industri turunannya itu istilahnya efek dominonya itu banyak ya. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih meningkat. Lalu kalau kita lihat, nah tadi yang saya sampaikan, hanya di properti itu punya capital gain dan yield, karena bisa disewakan yang tidak dimiliki oleh alat investasi yang lainnya. Berikutnya adalah backlog. Nah ini kalau kita bicara properti berarti bicara supply and demand ya. Problemnya selalu adalah klasik ya. Demand-nya tinggi, supply-nya selalu tidak bisa memenuhi demand yang tinggi sehingga terjadi backlog. Nah, backlognya itu kita sama-sama tahu ya, itu mencapai 12,75 juta ya rumah di tahun 2022. Sehingga apa?
Teori ekonomi sederhana. Kalau permintaan lebih tinggi dibanding supply, itu pasti diburu orang. Harganya bisa naik terus, alias cuan terus. Cuan lagi ya. Nah, berikutnya adalah properti merupakan investasi yang kita bisa katakan hampir tanpa resiko. Ya, kalau kita check up gitu ya, kayak ke rumah sakit dicek properti dari A to Z ya, semuanya hijau. Ya, cuma satu ya yang warna kuning, dia nggak liquid. Nah, itu aja kelemahannya ya. Tapi sisanya itu hampir zero risk dan itu bisa diwariskan. Ya, bisa diwariskan dan nilainya terus bertambah ya. Lalu berikutnya, harga tanah di lokasi yang tepat. Harga tanah di lokasi yang tepat cenderung naik terus. Kita bisa lihat average rata-rata 26% per tahun. Lalu ini yang menarik. Kata orang, aduh hati-hati nih beli properti, katanya sekarang menjelang krisis katanya. Ya, takut. Iya, VUCA katanya, VUCA ya. Nah, jadi kalau kita lihat justru setiap melewati krisis justru harga properti cenderung selalu mengalami kenaikan. Ada buktinya nggak nih? Nah, mungkin kita bisa sampaikan tadi ya. Nah, ini ya. Berkaitan dengan siklus harga properti di Indonesia. Waduh, kalau dikasih data saya kayaknya nggak bisa lawan nih Pak Yanja. Nah, kita bisa perhatikan ya. Di sini ya, ini tahun 90 harga properti terus melambung naik ya. Tepatnya di tahun 99 ya, 98 99 kita tahu sama-sama tahu itu terjadi krisis moneter di Indonesia. Drop dia. Turun. Ya. Lalu naik lagi setelah krisis moneter, lalu tahun 2008 terjadi krisis katanya gelombang kedua. Drop lagi. Ya, lalu tahun 2013 ya, naik lagi setelah itu 2013 sampai hari ini terus ya. Nah, ini kecenderungannya nanti akan mengalami kenaikan. Tapi bisa diperhatikan, gelombangnya itu walaupun ups and down gitu ya, tapi kecenderungannya selalu naik. Dan naiknya lebih tinggi. Lebih tinggi. Setiap terjadi krisis, dia turun. Setelah lewat krisis, cenderungnya terus meningkat. Nah, justru ya, tadi saya katakan bahwa kalau masih interest rate-nya bersahabat, itu tanda-tandanya. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonominya oke. Ya, jadi ini saatnya ya beli di properti gitu. Waduh, memang kalau bicara dengan ahlinya itu berbeda ya, Bapak Ibu peserta webinar ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih keunggulan industri properti. Nah, saat ini saya kan bersama dengan Ciputra Group. Pastinya saya kepengen tahu dong Pak. Saat ini saya termasuk dalam kelompok milenial. Muda, aktif, bekerja, suka cuan gitu ya. Lalu juga mungkin masih dalam kategori keluarga muda juga atau pasangan muda ya. Tapi kadang punya kendala kalau mau beli rumah tuh budget nih Pak, klasik lah kan. Orang selalu bilang anak muda kayaknya duitnya belum banyak-banyak amat. Nah, untuk kali ini dari Ciputra Group ada nggak sih pilihan produk untuk para pencari properti, khususnya untuk kaum milenial, pasangan muda, dan yang pasti wajib ya Pak, terjangkau. Nah, itu kata kuncinya tuh di terjangkau Pak Yanja. Yes. Ya, jadi memang Yohana sama Bapak Ibu, jadi memang kami Ciputra Group punya beragam pilihan proyek ya, mulai dari di dalam negeri di Indonesia, mulai dari Medan sampai Ambon, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Maluku, dari timur ke barat. Yes. Bahkan sampai ada di luar negeri. Ya. Jadi totalnya ada 145 proyek di 33 kota. Jadi tinggal pilih ya, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan webinar ya, tinggal pilih mau di kota yang mana ya. Tetapi ya, kami mau sampaikan kabar bahagia ya, bahwa di 2022 ini ya, di 2022 ini setelah kami membangun ya properti di Indonesia ya, di bahkan hingga ke luar negeri selama lebih dari 40 tahun ya. Tahun 2022 ini kami akan merilis ya, pre-launching. Rilis resminya baru tahun depan, tapi kami berikan kesempatan sebagai pilihan tadi ya.
rumah dengan harga terjangkau, rumah ini ya. Rumah dengan harga terjangkau untuk milenial sama pasangan muda. Oke. Ya, yang couple nih, yang sekarang bingung lagi mau cari rumah. Nah, kami punya pilihan, ada proyek tepatnya di barat Jakarta. Tepatnya lagi di Serpong. Wah, area yang memang lagi rising banget itu ya. Namanya semua anak muda. Namanya Citra Garden Serpong. Citra Garden Serpong, luar biasa. Nah, tadi saya sudah dengar nih ya, kata kunci yang saya sebutkan semuanya masuk dari Pak Yance ya. Tadi milenial, pasangan muda, terjangkau, dan ini adalah kita bisa bilang limited chances atau kesempatan terbatas karena dengar-dengar tadi launchingnya 2023 dan kali ini malam ini kita kasih informasi pre-launching. Nah, kalau saya mau tanya Pak, rumah tadi ya, Citra Garden Serpong rumah yang ditawarkan. Why? Ya. Why Pak? Jadi memang kalau kita perhatikan rumah ini menjadi favorit. Ya, selalu kalau kita bicara di Indonesia, kita nih budaya timur nih. Ya, selalu yang namanya rumah itu selalu first choice. Ya, setuju. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, ada beberapa alasan ya, orang kenapa memilih rumah. Yang pertama adalah harga tanah tuh cenderung selalu meningkat. Kenapa? Tanah itu nggak bisa diproduksi 2 kali. Oh iya, betul. Nggak bisa. Ya. Ada satu lokasi ya, kita bangun di Citra Garden Serpong di klaster tertentu, blok unit tertentu, adanya hanya di situ. Nggak bisa kita duplikasi. Ya, jadi limited. Ya, limited. Jadi kalau sesuatu yang limited tidak bisa diproduksi ulang, harganya cenderung meningkat. Ini bicara rumah tanah, ya kan? Lalu berikutnya yang kedua adalah kenaikan harga jual rumah punya potensi lebih tinggi. Kenapa? Ya budaya timur tadi. Masih ya. Pengennya katanya nginjek tanah ya. Nginjek tanah nih ya. Kalau melayang berasa. Lalu berikutnya pembeli rumah pribadi nih, itu bisa meningkatkan sertifikatnya jadi hak milik. Nah ini tentu menenangkan buat yang beli ya. Lalu berikutnya kalau kita lihat memang bila rumah dipakai sebagai jaminan ya namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu nih. Hari ini mungkin cash flow kita bagus ya, keuangan kita bagus, ya kita nggak tahu ke depan mungkin butuh. Kalau dijaminkan nilai rumah itu nilainya itu dinilai lebih tinggi secara appraisal ya. Kalau rumah ya. Lalu berikutnya adalah kenapa harus rumah? Berikutnya adalah karena rumah itu bisa direnovasi, bisa dikembangkan. Hari ini mungkin masih tinggal sendiri, ruangannya cukup, nggak usah besar-besar. Besok-besok sudah ada pasangan, nambah ruangan bisa. Ada anak lagi, mau digedein ruang keluarganya, kamarnya mau ditambah, masih bisa. Itu cuma bisa di rumah, karena punya tanah. Ada tanahnya, bisa renovasi. Lalu berikutnya adalah biaya rutin nih, ini penting. Di mana-mana bisa beli barang, tapi hati-hati maintenance-nya mahal. Kalau rumah ya, dia punya tarif listrik, air, tarifnya tarif rumah, lebih murah. Nah, jadi biaya rutin bulanan tuh nggak mahal ya. Itu mungkin salah satunya yang bisa kita sampaikan. Nah, tadi kita sudah dengarkan sama-sama ya, why landed house, dan memang saya juga mengakui landed house ini masih menjadi paling favorit lah, pilihan paling favorit. Bicara lebih dalam mengenai Citra Garden Serpong, apa sih yang bikin spesial Pak dari Citra Garden Serpong? Saya sebenarnya udah tahu karena ada satu kata yang Pak Yance selalu sebutkan ke saya, paling depan, tapi mungkin saya serahkan aja kepada Pak Yance. Langsung aja Pak, istimewanya Citra Garden Serpong dimulai dari lokasi yang strategis. Itu dia. Jadi lokasi yang strategis ini menentukan tadi nilai tanah di lokasi yang tepat punya kecenderungan naik lebih tinggi. Kata kuncinya di situ. Nah, di lokasi yang tepat adalah kata kunci berikutnya adalah lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis 2 syaratnya. Apa 1, aksesnya harus bagus. Ya, baru bisa dikatakan lokasinya strategis. Yang kedua, fasilitasnya harus lengkap. Jadi kalau ada akses tapi nggak ada fasilitas atau fasilitas belum lengkap,
belum bisa dikatakan lokasinya strategis. Oke. Ya. Demikian sebaliknya, fasilitasnya bagus, Bagus. lengkap, tapi Aksesnya aksesnya belum. sulit. Nah, itu juga bisa naik sih naik harganya, tetapi mungkin tidak lebih cepat dibandingkan kalau aksesnya bagus plus fasilitasnya lengkap. Nah, di Citra Garden Serpong ya. Ya. Di Citra Garden Serpong ini terus terang ini merupakan pengembangan proyek kami di barat Jakarta, di mana sebelumnya ya saya mau sampaikan sebelumnya di tahun 1984 itu kita sudah mengembangkan di sini ya, di layar bisa dilihat di sini. Kita sudah mengembangkan Citra Garden City Jakarta tahun 1984 loh. Udah lahir belum? Belum, Pak. Lalu yang kedua adalah tahun 1994. 10 tahun kemudian. Yes. Itu ada proyek kita namanya Citra Raya Tangerang. Citra Raya Tangerang. Ini saya tahu. Ya, itu merupakan the largest township development yang dikembangkan oleh Ciputra Group. Itu land bank kami yang terbesar ya. Lalu juga di barat Jakarta, tepatnya tahun 2014 ya, kami launching Citra Majaraya. Wow, ini yang sold out fenomenal, luar biasa, fenomenal. 10.000 NUP dalam satu kali launching. Termasuk akhirnya yang beli ya. Iya, termasuk saya. Jadi kita udah kembangkan 2014 Citra Majaraya ya. Itu skalanya juga skala kota, aksesnya juga bagus ya. Ada jalur kereta ya, dan fasilitasnya sekarang udah lengkap. Iya, setuju Pak. Nah, berikutnya kita ngembangin tahun kira-kira 2019. Di kawasan Sentul namanya Citra Sentul Raya ya. Dan proyeknya juga meledak ya. Lalu berikutnya kami kembangkan lagi tahun 2019 juga nih. Itu Citra Garden Puri Jakarta. Citra Garden Puri. Habis 100% udah. Barat ini ya. Di barat. Ludes. Ludes. Nah, sekarang tahun 2022 nah kami kembangkan sekarang Citra Garden Serpong dengan luasan 350 hektar. Nah, tadi balik ya, saya katakan lokasinya strategis. Di layar bisa diperhatikan lokasi kami di sini 350 hektar. Ini memiliki akses yang luar biasa, terhubung dengan jalan tol yang baru, tol Serbaraja. Jadi dari Pondok Indah sudah terkoneksi sampai ke dekat lokasi kami. Itu berjarak dari Citra Garden Serpong ke akses tolnya hanya berjarak 10 menit. 10 menit. Jadi begitu 10 menit keluar dari tol Serbaraja, kita lihatlah Raja Properti. Iya, Ciputra. Ciputra. Ada kudanya. Ada kudanya. Lalu berikutnya lokasinya ini hanya 1 menit. 1 menit. 1 menit dari stasiun kereta api Cisauk. Yes. Wah, jadi dari sisi akses dekat dengan tol, dekat dengan stasiun kereta api. Jadi lengkap. Jarang kami Ciputra Group bisa punya lokasi seperti ini. Kami beruntung. Biasanya lokasi properti itu punya akses tol, enggak punya kereta. Punya kereta, enggak punya akses tol. Nah, Citra Garden Serpong punya dua-duanya. Dua-duanya. Ada akses tol, ada kereta apinya. Menarik sekali nih. Lalu berikutnya fasilitas. Kenapa dikatakan strategis? Nah, fasilitas ini lokasinya dekat dengan Ion Mall di sini. Ya, jadi berjarak juga hanya 10 menit dekat dengan Ion Mall, betul. 10 menit di sini. Lalu juga dengan Universitas Prasetya Mulia. Wow, ini uni yang terkenal di area sana. Lalu juga Universitas Atmajaya. Sama terkenalnya juga, Pak. Jadi bicara mengenai akses, bicara mengenai fasilitas, Citra Garden Serpong bisa kita katakan strategis lokasinya. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Citra Garden Serpong. Salah satu keunggulannya nih. Dan bisa dikatakan memang di kawasan Serpong, masa depannya Serpong itu adanya di kawasan sekitaran tol jalan tol ini, Serbaraja tadi. Kenapa? Karena pusat perkembangan, pengembangan besar-besaran di kawasan Serpong ke depan itu adanya di area sini. Ya, termasuk di kawasan Citra Garden Serpong. Adanya di area sini perkembangan kawasan. Buktinya apa nih? Ya, jadi kalau ditanya saya, Pak Yancu, buktinya apa? Bapak Ibu bisa googling aja ya. Lihat di kawasan area Serpong, mana area yang masih mungkin untuk dikembangkan, yang masih kelihatan banyak hijaunya. Kalau sudah
padat, nggak mungkin dikembangkan. Betul. Nah, yang masih mungkin dikembangkan hanya di kawasan sini. Sehingga masa depan Serpong itu adanya di kawasan sini, ya, termasuk di area Citaga dan Serpong. Kenapa saya katakan begitu? Karena bicara mengenai properti, dia harus ada pertumbuhan infrastruktur dan fasilitas. Kalau tidak ada pertumbuhan infrastruktur, tidak ada pertumbuhan lagi fasilitas, itu harga stuck. Harga segitu-gitu aja. Tetapi sangat dimungkinkan di kawasan ini, ya, bahwa kita lihat bahwa pertumbuhan infrastruktur, fasilitas, aksesnya ini sangat masif, ya, sehingga dimungkinkan itu untuk kenaikan harga itu akan tumbuh luar biasa. Di mana pemerintah sedang mengerjakan infrastruktur, biasanya di lokasi itu industri yang pertama akan bertumbuh adalah properti. Nah, kami bersyukur juga, ya, menuju ke akses dari stasiun kereta api ini mau ke Citraga dan Serpong, ya. Saat ini berita gembiranya itu per 29 Oktober kemarin nih, itu resmi dari pemerintah Kabupaten Tangerang, itu groundbreaking, itu pembangunan flyover. Jadi menuju akses ke Citraga dan Serpong, ya, itu akan ada flyover. Lalu sebelum nyampe ke gerbang kami, itu turunan flyovernya. Jadi dari flyover itu langsung masuk ke lokasi kami. Nah, ini resmi di berita, ya. Ini saya tampilkan. Bisa dilihat di layar, ya. Bisa dilihat di layar, ya. Target selesainya September 2023. Ya, artinya kalau Bapak Ibu beli Citra Garden Serpong sekarang, serah terimanya kan 2 tahun lagi nih. Betul. Flyover udah jadi, harganya udah meledak. Tapi belinya hari ini. Makanya properti itu, ya, istimewanya apa? Ya, membeli, ya, hari ini, ya, membeli harga hari ini untuk barang yang masa yang akan datang. Masa yang akan datang, ya, benefitnya kita terima. Harganya harga hari ini. Harganya hari ini. Kalau belinya 2 tahun lagi, harga tahun 2024. Udah nggak berasa, Pak. Nah, kita lihat di sisi kanan, ini adalah foto actual. Bahwa sudah mulai dibongkar. Ya, jadi itu ini foto untuk asli. Foto asli actual kita ambil per 1 November, ya. Jadi itu sudah dimulai pembangunan untuk flyovernya. Ya. Baik. Tadi sesuai dengan penjelasan Pak Yance, ya. Barusan saya mendapatkan bisikan-bisikan gaib, ya, dari tim media bahwa kita memiliki liputan video untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar secara real keunggulan lokasi di Citra Garden Serpong. Seperti apa? Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Luar biasa, itu dekat sekali loh Bapak Ibu peserta webinar. Saya lihat stasiun Cisauk sama yang merah-merah tadi itu, saya yakin itu pasti udah Citra Garden Serpong tuh di gambarnya, ya Pak Yance, ya. Ini bener-bener 1 menit, Pak. Betul. Dari stasiun kereta gitu, ya. Dan juga tadi jalan tolnya. Ya, Ion Mall. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar untuk proyek yang biasanya kita lihat nih, suka tuh titiknya di mana, unitnya di mana, biasanya itu mungkin agak zoomnya agak jauh. Tapi ini bener-bener deket, si drone itu mungkin waktu dia capture, kok langsung kelihatan, Pak. Ini mall, ini Citra Garden Serpong. Ini tol, ini Citra Garden Serpong. Ini kereta, ini Citra Garden Serpong. Kalau gini harganya terjangkau mah kayaknya meledak. Seperti Citra Garden Puri, ini kacang goreng ini namanya, Pak. Amin, ya. amin. Waduh, amin ya. Nah, kalau harga terjangkau, konsep pengembangannya gimana, Pak? Mungkin nanti orang akan, harga terjangkau konsepnya oke nggak ya? Tapi saya yakin konsep Ciputra
pasti mantap. Nah, gimana Pak Yance? Konsep pengembangan yang sudah kita tunggu-tunggu untuk Citra Garden Serpong saat ini. Iya, perlu tadi saya sampaikan sekali lagi ya. Jadi salah satu keunggulannya kalau kita bicara mengenai properti, kita bicara mengenai Citra Garden Serpong, salah satu keunggulan utamanya tadi dari sisi lokasinya strategis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang sekali lagi Citra Garden Serpong ini dikelilingi ya. Sekelilingnya ini dengan infrastruktur akses yang sangat baik ya. Akses yang sangat baik ini untuk Bapak Ibu peserta webinar Citra Garden Serpong, fungsinya untuk apa sih? Tentunya nggak lain dan nggak bukan untuk berangkat kerja semakin nyaman. Ya, mendukung aktivitas kita. Mendukung aktivitas dari semua penghuni di Citra Garden Serpong. Dengan akses yang baik, tentu saja mobilitas menjadi menyenangkan, menjadi lebih nyaman, ya. Bisa dibayangkan ya, kalau kita tinggal, misalkan ya, seperti proyek kami sebelumnya di Citra Majaraya, ya. Dekat dengan lokasi kereta itu tentu satu kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Tentu saja adalah dengan akses kereta lebih murah, lebih cepat. Betul. Anti macet. Nggak ada kereta itu kena macet, nggak ada. Iya, setuju. Ya, jadi kalau di layar bisa diperhatikan, ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini dari stasiun Cisauk, lalu ke nomor 2 stasiun Palmerah, nomor 3 ke Tanah Abang. Ya. Nah, kalau dari nomor 1 ke nomor 2 ya. Itu biayanya hanya Rp3.000, 35 menit aja. Ini orang kantoran nih, Pak. Orang kantoran. Cocok semua. Ini. Cocok. Lalu kalau mau ke Tanah Abang juga sama, hanya 45 menit, anti macet, biayanya sekali jalan hanya Rp4.000. Dan ini sudah terkoneksi ya dengan seluruh jaringan KRL ya. Jabodetabek, bahkan juga sudah terkoneksi dengan MRT, LRT, dan BRT. Jadi ini secara transportasi ini sangat menyenangkan dan baik sekali. Yang kedua tentu dekat dengan akses tol. Jadi mau kemanapun ya itu jauh lebih mudah. Jadi memiliki flexibility untuk bergerak atau untuk bekerja atau mobilitasnya itu ada flexibility gitu. Jadi lebih nyaman untuk berangkat kerja gitu ya. Nah, sehingga berkaca dari hal tersebut ya, kami dari Ciputra Group melihat bahwa Citra Garden Serpong ini sangat cocok kami kembangkan green development berbasiskan transit oriented development atau TOD ya. Karena memang sangat dekat dengan fasilitas transportasi massal seperti kereta, bus, betul. Ya maupun dengan akses tol ya gitu ya. Iya, setuju. Nah, kalau kita lihat juga berikutnya, keunggulannya ini adalah dekat dengan universitas yang berkualitas. Betul. Prasetya Mulia dan Atmajaya. Nah, ini menjadi potensi ya sebenarnya untuk Bapak Ibu ya. Mungkin yang hari ini anak-anaknya masih SMA kelas 1, kelas 2, yang 2 tahun lagi itu mau kuliah. Saatnya beli properti, beli rumah ya, yang lokasinya itu dekat dengan Universitas Prasetya Mulia dan Atmajaya. Jadi nggak perlu ngekos. Betul, lebih hemat. Nggak perlu kontrak. Ya, betul sekali. Malah punya nilai investasi nanti nilainya terus meningkat. Ya. Jadi ini juga salah satu keunggulan berikutnya nih dari Citra Garden Serpong. Lalu tentu saja di mana-mana rumah yang dekat dengan fasilitas mall itu akan selalu memiliki keunggulan dan nilainya cenderung naik gitu ya. Kenapa? Karena tentu segalanya lebih mudah, belanja gampang, rekreasi gampang ya. Jadi mau beli apa, butuh apa, dekat kemana-mana ya. Tentu ini nilainya akan terus bertumbuh dan ini menjadi nilai tambah ya untuk Citra Garden Serpong. Lalu kalau kita perhatikan berikutnya adalah dekat juga dengan transportation hub intermoda. Jadi naik bus juga bisa atau juga dekat dengan pasar modern. Lalu juga mungkin ada pameran-pameran, konser-konser untuk anak-anak milenial yang couple ya. Ini di AISBSD biasanya suka nih ngadain konser Korean ya. Nah, itu deket ya. Atau juga ada pameran-pameran gitu ya.
Lalu juga berikutnya kami beruntung sekali lagi Citra Garden Serpong juga memiliki fasilitas yang begitu banyak di sekelilingnya. Ya. Sebagai contoh adalah Damai Indah Golf Course, ya, dekat dengan lapangan golf, ya. Ya. Lalu hospital juga udah banyak sekali. Sudah banyak pilihan. Lalu hotel, lalu juga ada sarana ibadah, gereja, Ya. masjid, wihara, banyak lengkap, ya. Ya. Itu tadi berarti dari lokasi, terus infrastruktur, surrounded area-nya. Kemudian apa lagi Pak? Konsep pengembangannya apa lagi yang akan dibawakan oleh Citra Garden Serpong? Ya, salah satunya adalah seperti yang di layar ya, bahwa ini adalah green development. Jadi pengembangan kami ini total pengembangannya 350 hektar, ya, dengan konsep green development, ya. Jadi pembangunan di kami ini kita lihat di layar ya. Ya. Yang Oke, jadi ini gambar. Ya, ini yang kedip-kedip ini di layar. Ini adalah pengembangan master plan 350 hektar. Yang kedip-kedip ini adalah lokasi kita punya gerbang utama. Gerbang utama. Ya, gerbang utamanya di sini. Ya. Seperti ini gambaran gerbang utamanya. Jadi kami membangun gerbang utamanya ini. Terlihat ada patung kudanya di sini dengan logo Ciputra Group, ya. Di mana ada patung kuda Ciputra Group dan logo kami Ciputra di situ adalah 100% komitmen kami untuk membangun Citra Garden Serpong, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga di layar bisa dilihat membangun gerbangnya ini nggak tanggung-tanggung, ya. Ini lebar gerbangnya 200 meter. Wow, 200 meter ya. Jadi menandakan bahwa kami serius untuk mengembangkan Citra Garden Serpong menjadi satu area perumahan dengan konsep green development yang prestisius. Wow. Ya, yang prestisius di Serpong. Dan ini ditandakan dengan lebar gerbang utamanya mencapai 200 meter. Lalu juga sepanjang jalan raya di sini, ya, yang masih hijau ini sekarang nih. Sepanjang ini kurang lebih 600 meter itu akan dijadikan area CBD. CBD. Ya. Berarti itu minimal ya Pak, minimal dalam rentang jarak 1 kilometer itu akan sangat hidup tuh di sepanjang jalan itu. Yes, betul. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti ini, ya. Jadi yang warna merah ini, ini adalah sepanjang jalan yang saya bilang 600 meter plus CBD gerbang dan 200 meter, jadi total 800 meter. 800 meter. Saya sempat lihat juga nih ya, foto waktu di gerbang, foto kudanya itu Bapak Ibu ya, itu adalah foto actual di tanggal 1 November 2022. Jadi waktu memberikan komitmen seperti yang tadi Pak Yance bilang, fisiknya tuh udah ada patung kudanya. Dan saya dengar ini ya, marketing office lagi dibangun Pak, tadi di kawasan tersebut ya. Mungkin boleh, nah sedikit kita tampilkan gambarnya. Di mana sih Pak ini marketing office-nya, ini rumah contohnya. Dan kami rencanakan Bapak Ibu bisa lihat rumah contohnya mulai 19 November 2022. Hari ini tanggal 3, Bapak Ibu peserta webinar ya, open house tanggal 19 November 2022. Tapi kalau saya udah nggak sabar Pak, nggak bisa nunggu. Saya harus punya, harus beli, harus daftar nih. Pasti saya yakin Bapak Ibu yang ada di room chat saat ini, yang ada bersama dengan kita di webinar malam hari ini ya, ini juga sangat tertarik dan ingin mendapatkan informasi. Tanya Pak, saya kalau mau daftar, bisa nggak saya langsung dapat informasi kalau saya berminat? Ya, jadi Yohana dan Bapak Ibu semua, jadi kami memberikan kesempatan sebenarnya ya, untuk buru-buru nih ya, untuk Bapak Ibu semua, bahwa untuk mendaftar NUP, tapi sebelum mendaftar nomor urut pemesanannya nih, sebelum daftar NUP-nya, itu tentu kan mau dapat informasinya dulu ya. Informasinya Bapak Ibu bisa mendapatkan dari sales in-house ataupun agent properti yang sudah bekerja sama dengan Citra Garden Serpong. Atau Bapak Ibu yang ikut acara webinar ini bisa menghubungi sales ataupun agent yang mengundang Bapak Ibu di acara ini. Untuk mendapatkan informasi ya, lebih lanjut. Nah, kami juga sudah membuka ya marketing launch di Living World
lantai 1 sebelah ATM Center. Kami buka setiap Wow. hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. 10 malam. Nah, di Full. marketing lounge ini Mhm. Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh informasi Yes. yang lengkap, detail mengenai master plan Citra Garden Serpong, Iya. lihat market rumahnya, Iya. mendapatkan brosur, price list, perhitungan detailnya seperti apa, dan cepet-cepet daftar NUP-nya. Nah, Langsung. sebagai informasi, Ya. kenapa saya katakan harus cepat-cepat untuk Bapak Ibu? Karena saya khawatir ya Bapak Ibu, ini NUP ini sudah tembus lebih dari 600 pendaftar, walaupun kami baru membuka sejak Sabtu kemarin tanggal 29 Oktober 2022 bertepatan Aha. dengan groundbreaking-nya flyover Cisauk. tadi. Ya, jadi luar bertepatan biasa. groundbreaking-nya, kami buka NUP-nya. Nah, bisa dilihat baru berapa hari udah tembus 600. Luar biasa. Unitnya, mohon maaf, Ya. sekali lagi, unitnya kami pasarkan dalam jumlah terbatas. Karena ini masih masa-masa pre-launching. Iya. Launching resminya kami baru tahun depan, Februari 2023. Tetapi karena kita melihat respon yang begitu antusias, bahwa kita juga pengen kasih lah ya pre-launching ini unit-unit dalam jumlah yang sangat terbatas. Sehingga ya harus buru-buru untuk Bapak Ibu semua ya untuk mendaftarkan NUP-nya segera gitu ya. Apalagi harga pre-launching Harganya pre-launching lebih mudah, lebih murah dari harga perdana. pasti. Iya, oke. Ya. Ini kalau ada angka 1, ini angka nolnya nih, Bapak Kilometer Ibu. nol nih. Kilometer nol nih. Nah, tadi saya tertarik sekali dengan kegiatan atau juga informasi mengenai marketing launch Citra Garden Serpong. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, saya punya liputannya. VT aktivitas di marketing launch Living World. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Wah, ini suaranya ramai sekali. Ini beneran seluruh pengunjung ya? Iya. Pak Anja ya? Ya, jadi kalau setiap weekend, Sabtu dan Minggu, per harinya itu yang datang ke kantor pemasaran kami itu lebih dari 200 konsumen per hari. Per hari. Jadi memang sangat ramai, situasinya apa adanya seperti di video ini. Jadi memang saya katakan kepada Bapak Ibu, buru-buru nih, harus cepat-cepat hubungi sales in-house kami atau agent properti yang mengundang Bapak Ibu hadir di webinar saat ini ya. Buru-buru nih ya, buru-buru nih. Dan harus cepat-cepat daftar NUP-nya. Kenapa? Karena saya khawatir nanti makin ke belakang nomornya ya. Tapi kalau daftar sekarang masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan unit-unit yang baik ya. Sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena masih 600. Ya, ini masih hitungannya masih nomor muda nih. Belum ribuan. Oke. Ya, belum ribuan. Jadi mumpung masih 600, cepat-cepat ya menghubungi tim marketing kami. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu peserta webinar malam hari ini, tunggu apa lagi? Tidak ada yang perlu diragukan. Langsung dari sekarang segera chat agent in-house, sales in-house, agent properti yang mengundang Anda di acara webinar malam hari ini. Langsung bilang, tolong diamankan NUP saya ya. Karena harga pre-launching gak akan terulang. Ya Pak ya. Ini kesempatan the one and only. Mulai dari malam hari ini ya. Anda akan bersaing juga dengan peminat-peminat yang lain. Apalagi yang mengunjungi marketing launch setiap hari. Oh, ramai segitu. Bertambah. Ada apa lagi Pak yang akan bisa dinikmati oleh para pemilik unit di Citra Garden Serpong? Ya, sebagai pionir di dalam mengembangkan kota-kota mandiri ya di seluruh Indonesia, dan kami punya rekam jejak, punya history ya, sukses membangun berbagai macam kota di berbagai daerah gitu ya. Nah, kami juga kali ini hadir di Serpong ya, mengembangkan Citra Garden Serpong itu dengan tujuan apa? Untuk sama-sama dengan developer existing yang ada di Serpong sekarang bersama-sama untuk membesarkan dan membangun Serpong bersama-sama ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kami tawarkan ya adalah satu rumah ya, kawasan perumahan itu yang lebih livable ya, lebih homey ya. Nah, sehingga kami coba menciptakan satu kawasan yang ramah terhadap keluarga.
Nah, ramah terhadap keluarga itu juga kami maunya ramah juga terhadap lingkungan. Wow, luar biasa. Nah, sepanjang area yang warna merah ini, itu adalah boulevard utamanya. Boulevard Kami bikin yang namanya eco-link. Kenapa namanya Ya, eco-link? eco-link, Menyambungkan apa, Pak? Kalau link itu kan berarti nyambung. Betul. Gitu kan? Nah, ini adalah menyambungkan antara komersial, tadi area CBD, dengan kawasan residensial. Nah, sehingga ini bicaranya mengenai gaya hidup. Kami mau memberikan fasilitas yang memiliki fungsi ya untuk ramah terhadap lingkungan sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan sehingga emisi karbon bisa ditekan, dan yang paling penting kalau penduduknya sehat, sering jalan kaki, kotanya juga jadinya lebih sehat. Betul sekali. Nah, di dalam Citra Garden Serpong, Bapak Ibu, kami akan membangun pedestrian yang kami sebut eco-link ini ya sepanjang jalur boulevard utama menghubungkan sekali lagi kawasan komersial dengan kawasan residensial, di mana di kiri kanan jalan eco-link ini ya pedestriannya ini itu dipenuhi dengan landscape ya, pohon yang rimbun ya, dan juga seluruh jaringan ya, jaringan listrik, telepon ya, semua di bawah tanah. Sehingga ini yang menjadikan dia menjadi lebih ramah terhadap keluarga, khususnya anak-anak ya. Jadi jalan itu nggak takut kejeblos got contohnya, karena tertutup di bawah tanah. Nggak takut kena kabel listrik, kabel telepon, nggak ada ya. Jadi lebih nyaman. Rimbun, suasananya lebih homey, lebih livable, lebih menyenangkan ya. Merasa untuk keluarga. Lebih sehat. Lalu berikutnya juga kami mengembangkan kawasan Citra Garden Serpong dilengkapi dengan family club nih. Nah, family clubnya ini seperti ini, nggak tanggung-tanggung. Kami bangun di atas lahan seluas 2 hektar, di mana di dalam family clubnya ini terdapat ada danau dan taman. Nah, danau dan taman ini yang menjadi kombinasi sehingga family clubnya ini kami namakan Lake Park Family Club. Lake Park Family Club. Seluas 2 hektar. Nah, kalau 2 hektar mah namanya area rekreasi, Pak. Itu segede apa ya? Sebesar kalau kita bisa lihat kayak mungkin Taman Ragunan gitu. Kalau saya boleh samakan ya, luas sekali loh. Luas. Nah, jadi memang Bapak Ibu di dalam pengembangan Citra Garden Serpong kami sengaja menampilkan family club Lake Park dibangun berdekatan dengan danau supaya suasananya menjadi berbeda. Nah, sehingga di sana bisa dimungkinkan satu untuk jogging, lalu untuk area yoga, bisa yoga juga, meditasi, lalu juga bisa sama anak-anak dan keluarga main di sepanjang danaunya sore-sore hari atau pagi hari, melihat angsa ya sedang berenang. Lalu juga Bapak Ibu bisa piknik gitu ya di sepanjang danaunya. Betul. Mencari lokasi piknik kan hampir tidak mungkin di Jakarta. Ya. Sedangkan ini di Lake Park Family Club bisa menjadi area piknik keluarga. Dan ini kami akan lebih banyak mengembangkan di Lake Park Family Club ini lebih banyak outdoor activity-nya. Sehingga apa, hari-hari begini ya setelah era pandemik nih ya, itu lebih banyak dibutuhkan outdoor area ya untuk rekreasi keluarga ya. Lalu juga ini menjadi apa? Menjadi ikatan-ikatan sosial dipupuk di kawasan Citra Garden Serpong. Dengan adanya family club ini menjadi sarana untuk ketemu dengan tetangga ya, silaturahmi dan lain-lain. Nah, jadi ini bagaimana sebuah kawasan merangkul pemilik-pemilik unitnya dan juga bisa berinteraksi lebih dekat lagi tapi sehat gitu ya Pak ya. Luar biasa. Oke, nah Bapak dan Ibu tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya. Ada lokasi yang strategis, aksesnya bagus, fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya sangat mendukung, konsep pengembangannya 350 hektar dengan green developmentnya tadi. Rasanya memang Citra Garden Serpong ini sudah pasti pilihan utama untuk investasi di momentum yang tepat. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya akan memberikan gambaran yang lebih utuh lagi kepada Anda semua melalui VT official video dari Citra Garden Serpong. Mari kita saksikan bersama.
We believe that a great love story needs a great setting. A special place envisioned with great care to realize the dream of an ideal life, where accessibility and affordability go hand in hand with comfort and quality. It takes an exceptional place for love to grow and flourish. Just a short drive away, strategically located at the heart of the Metropolitan. And easily accessible from highways and main roads. Citra Garden Serpong welcomes you and your love story to a new living experience, where you can escape from the hustle and bustle of city life. Start a new chapter of your life here, where the warm sun and gentle breeze greet you every day. So you can live a healthy and balanced lifestyle, surrounded by nature. Because life is full of wonderful surprises, and it needs room for new and exciting memories to grow. Here, you can enjoy endless conveniences right at your doorstep, ushering countless new possibilities for a bright future for your family. So you can experience new adventures with your loved ones and embrace the best that life can offer. Here is a place that promotes active lifestyle as a new way of life for everyone. And offers a tranquil place to rejuvenate your body, mind, and soul. Equipped with the latest technology that provides comfort and control at the touch of your hands. So you can enjoy your home to the fullest. Celebrate life's most meaningful moments with your dearest ones, where love can bloom in a safe and vibrant environment. Because every love story deserves a home. Only in Citra Garden Serpong. Citra Garden Serpong, Bapak Ibu peserta webinar, luar biasa. Iya, jadi kalau kita lihat Yohana sama Bapak Ibu ya. Jadi tadi di video official dari Citra Garden Serpong itu merangkum pembicaraan kita dari awal, bicara mengenai akses, bicara mengenai fasilitas, ya, lalu bicara mengenai tadi lingkungan rumah yang homey, ya, yang nyaman, livable untuk keluarga, ya, dan ini memang sangat hijau nantinya, lalu juga rimbun, fasilitasnya juga di dalamnya kita akan bangun dengan area clubhouse yang ada, danaunya seluas total 2 hektar, ya, lingkungan rumah yang menyenangkan untuk anak-anak bermain, dan yang paling penting nih, apa nih Pak? Harganya terjangkau. Nah, harganya apakah terjangkau. Kita sudah bisa kasih bocoran harganya? Nanti, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Saya yakin udah banyak yang gak sabar di chatroom. Nah, luar biasa nih Bapak Ibu peserta webinar. Ini sangat ini ya, teliti dan juga cepat menangkap informasi. Mendengarkan berarti. Mendengarkan ya, dan juga cepat menangkap momentum, kesempatan
yang sangat terbatas. Dan mungkin untuk orang di luar sana yang belum mendapatkan informasinya ya, ini menjadi satu keuntungan untuk Bapak Ibu yang malam hari ini join ya, malam hari ini sudah bergabung, untuk berkesempatan lebih dulu mendaftarkan diri mendapatkan NUP ya. Makin cepet kalau di awal pre-launching seperti ini, itu namanya early bird. Early bird. Kalau nanti ditunda-tunda, ketinggalan, nanti namanya angry bird. Angry bird ya, karena harganya udah nggak sama, stok unitnya juga udah menipis. Udah kehabisan, malah nggak kebagian. Iya, saya paling sebel kalau lihat itu baliho ya, baliho di tol. Paling kesel kalau lihat Ciputra yang pasang. Bapak Ibu mohon maaf acara launching dibatalkan karena sold out Bapak Ibu ya. Itu bener-bener ini waktu saya lewat, wah sungguh luar biasa Ciputra ya. Belum launching udah sold out. Nah mari Bapak Ibu kita juga bersama-sama kita rayakan momentum ini. Kita bikin lagi pre-launchingnya ini semarak. Kita sold out kan lagi ya. Tapi mungkin informasinya tadi ada yang kelewat nih Pak Yance. Ada yang joinnya mungkin telat 10 menit. Gimana nih? Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua ya, silahkan mungkin bisa tim kreatif ditampilkan di layar ya. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung download ya. Brosur, virtual tour dan video yang tadi sudah ditampilkan ya. Silahkan Bapak Ibu akses, bisa di-download ya. Lalu bisa dilihat sendiri nanti. Ya, untuk di review ya, di review. Iya, tadi mungkin saya kurang dengar skip-skip gitu ya. Universitas apa tadi? Berapa menit tadi ke tol? Nah, itu bisa di-scan ya. Nah, saya tertarik sekali dengan tadi Pak Yance bilang, hunian yang sehat, yang homey, yang nyaman, keluarga senang. Ini pasti diidam-idamkan oleh semua orang, Pak. Nah, makanya konsep green development ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Kalau saya boleh perdalam lagi ya, apa aja sih Pak ini terjemahan dari konsep green development-nya Citra Garden Serpong? Ya, Yohana dan Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan Citra Garden Serpong ini sekali lagi lokasinya strategis karena punya akses yang bagus, dekat dengan stasiun kereta api Cisauk, dekat dengan akses tol ya. Lalu juga fasilitasnya sangat lengkap ya. Lokasinya ini benar-benar ada di tengah kota, urban center ya. Di tengah kota. Tepat di tengah kota. Nah, sehingga kami pengen menciptakan satu konsep hunian walaupun lokasinya di tengah kota ya, di tengah kota, tapi lingkungan perumahannya tuh adem, asri, landscape-nya juga bagus ya. Nah, sehingga kami mau menciptakan kawasan hunian yang lebih nyaman buat keluarga. Konsepnya adalah back to nature. Back to nature ya. Jadi kalau kita bicara back to nature, ya ini ada konsep bahwa kita mengembangkan dengan konsep eco-culture. Eco-culture. Nah, eco-culture ini adalah ya konsep pengembangan yang kami buat ya. Itu di Citra Garden Serpong yang sebelumnya juga sudah kami terapkan ya, sudah diterapkan di beberapa proyek PT Ciputra Residence ya. Nah, di Citra Garden Serpong ini kami hadirkan kembali dengan 6 konsep atau 6 nilai ya. Yaitu ada bagaimana kami nilai pertama adalah manajemen. Bagaimana kami juga melatih manajemen, kita melatih tim kita untuk lebih tahu dan mengenal budaya ramah lingkungan. Lalu juga kita waste ya, bagaimana kita mampu mengolah ya, itu sampah-sampah, limbah lingkungan dengan baik. Jadi ada manajemen waste-nya juga. Lalu ekosistem ya, lingkungannya, energi ya, terus juga community dan water. Air ya. Ini penting sekali loh Pak, water ini. Nah, kenapa sih pertanyaannya kami dari Ciputra Group khususnya di Citra Garden Serpong ini pengen mengembangkan satu kawasan green development dengan konsep eco-culture tadi. Ya, ini nggak lain dan nggak bukan karena memang kita sama-sama sadari itu ancaman global warming itu nyata di depan mata gitu ya. Nah, sehingga kami juga pengen meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di
Citra Garden Serpong nantinya, Oke. gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ini juga berkaitan dengan visi dan misi kami, ya, di mana pelestarian melalui pembudayaan gaya hidup masyarakat atau green community di Citra Garden Serpong ini merupakan apa? Satu wadah ya. Ya. Eco-culture ini merupakan satu wadah untuk gerakan bersama. Makanya namanya budaya. Oke. Kalau budaya ini kan harus gerakan bersama. Iya. Nggak bisa dari kami aja Sendiri. developer sendiri. Betul. Harus dari warga juga. Nah inilah yang akan kami lakukan di Citra Garden Serpong. Iya. Nah berikutnya apa? Tentu saja ya kita harus bikin fasilitas. Ya, fasilitas yang menunjang, mendorong, menopang untuk gaya hidup atau tinggal yang ramah lingkungan tadi. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, kami akan membangun ya road infrastruktur. Jadi kami bangun jalan-jalan ya, itu untuk menjamin kelancaran dan ketertiban lingkungan. Jadi rapi, tertata dengan baik. Kita juga bikin ada greenery-nya. Jadi sepanjang boulevard itu ada area-area hijaunya. Jadi secara fisik, secara mata itu terlihat, Secara visual ya. Secara visual. Lalu juga kami bangun ada nursery. Ya, nursery. Jadi di dalam nursery ini ya kami juga sebagai apa? Sebagai tempat bibit-bibit baru untuk tanaman. Oke. Nah, lalu berikutnya juga ada solar cell ya. Solar cell ini adalah untuk apa? Memanfaatkan energi matahari ya. Itu khususnya nanti adalah untuk apa? Aerasi dari danau ya, danau yang ada di Clubhouse tadi ya. Betul. Jadi menghemat juga penggunaan listrik. Lalu berikutnya adalah LED light ya. Jadi sepanjang boulevard di Citra Garden Serpong itu nanti akan kami pasang itu lampu-lampu PJU-nya itu adalah LED. Lebih terang dan hemat energi. Jadi sepanjang boulevard utama dan jalan-jalan lingkungan di setiap perumahan di Citra Garden Serpong. Ya. Lalu kami juga akan bangun di sekitar kawasan Citra Garden Serpong itu pedestrian walk tadi ya. Karena terus terang kata kuncinya adalah di lingkungan yang sehat terdapat penghuni yang sehat dan bugar. Kata kuncinya itu, kalau lingkungannya sehat, fasilitasnya disediakan, itu maka akan ada penghuni yang sehat dan bugar. Itu yang kita inginkan. Iya, setuju. Berikutnya adalah waste management nih. Kami juga menyediakan ada dual trash bin. Jadi kita sudah memilih dan memilah mana sampah organik dan anorganik ya. Nah, yang paling penting berikutnya itu adalah bicara kawasan. Tapi bagaimana nanti di dalam rumahnya sih? Nah, ini juga kami pikirkan bagaimana kami di dalam rumahnya atau pada saat membuat site plan itu kami menggunakan analisa. Pertama adalah analisa matahari. Ya, jadi kalau kita lihat orientasi dari rumahnya ini melihat pola edar atau jalur matahari seperti apa. Luar biasa. Lalu berikutnya adalah daylight factor analysis. Jadi exposure matahari itu seperti apa ke dalam ruangan sehingga tidak ada sudut-sudut rumah yang gelap Rumah menjadi lebih sehat, pencahayaan alami lebih optimal sehingga listrik lebih hemat. Betul. Nah, berikutnya adalah analisa angin, wind analysis ya. Bagaimana kami menciptakan bukaan-bukaan jendela yang cukup sehingga sirkulasi udara di dalam rumah itu bisa lebih maksimal. Kalau sirkulasi udara di dalam rumah lebih maksimal, Yohana dan Bapak Ibu, ya tentu rumah lebih sehat. Ini yang diinginkan kan? Nah, apalagi masa-masa pandemik sekarang ya, orang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah sehingga menginginkan rumah itu lebih sehat. Nah, rumah lebih sehat itu tergantung dari dua hal. Yang pertama pencahayaan alami, yang kedua adalah sirkulasi udara. Nah, di Citra Garden Serpong, semua rumah yang kami bangun, yang kami pasarkan, itu sudah melakukan analisa-analisa seperti ini, sehingga nanti kita akan jelaskan di bagian rumah yang akan kita pasarkan. Itu rumahnya kita bisa katakan terdapat banyak inner courtyard. Jadi ada taman di dalam rumahnya. Sehingga rumah itu membuat seluruh penghuni lebih nyaman, lebih pengen berlama-lama di dalam rumah. Nah, itu yang pengen kita ciptakan di Citra Garden Serpong. Lalu berikutnya adalah fitur eco culture yang akan
kami jadikan standar fasilitas yang ada di Citra Garden Serpong. Oke. Ini udah nggak bisa ditawar. Oke, Ya. tidak ada nego. Tidak ada nego. Ya. Jadi pertama adalah kita menciptakan ada biopori ya di taman depan rumah, Ya. di setiap boulevard utama landscape kami. Tujuan biopori ini apa sih? Ya kan? Ini adalah untuk daya resap air Ya. tanah sehingga menghindari banjir Di ya. musim hujan curahnya Betul. tinggi gitu ya. Lalu juga kami menggunakan eco washer ya untuk kloset atau toiletnya sehingga menghemat penggunaan air. Ya, ini. Lalu berikutnya adalah beberapa unit kami menggunakan solar water heater, memanfaatkan energi matahari tadi. Iya. ya. Lalu berikutnya adalah biological safety tank. Gimana kami juga ini ditujukan untuk menghindari pencemaran terhadap air tanah. Oke. Nah, jadi inilah yang kita namakan konsep ekoculture ini, kita membangun fisiknya, Ya. kita membangun fasilitasnya, tapi kita juga memperhatikan fungsinya. 3F. Ya. Baru saya mau simpulkan 3F ya. Fisik, fungsi, fasilitas. Lalu berikutnya adalah ekoculture event. Nah, ini juga adalah aktivitas bagaimana kami juga membangun satu hubungan yang baik antara manajemen dan warga melalui aktivitas-aktivitas bersama ya. Ke depan kami akan lakukan seperti ini, misalkan berkebun bersama, jalan bersama, bersepeda bersama ya, aerobik bersama, sehingga masyarakat yang tinggal di Citra Garden Serpong dan lingkungan sekitarnya kami ajak untuk bergaya hidup lebih ramah lingkungan. Lingkungan ya, luar biasa. Nah, dengan adanya konsep ekoculture tadi, ini kami mau terjemahkan sebenarnya konsep ekoculture ini menjadi 5 elemen alam. 5 elemen alam. Ya, dengan konsep ekoculture ini, Bapak Ibu, kami terjemahkan terhadap produknya, master plan di sini, itu menjadi 5 elemen. Elemen pertama adalah bunga. Elemen kedua adalah udara. Elemen ketiga adalah wood, itu kayu. Lalu ada elemen keempat adalah air, water, lalu daun. Nah, jadi ini adalah kelima elemen di dalam 350 hektar. Sehingga ini menjadi satu konsep atau tematik yang ada benang merahnya. Jadi green development-nya jelas tadi dengan konsep ekoculture, dengan membangun fisik, fasilitas, dan memperhatikan fungsinya dengan konsep ekoculture. Terjemahan ke proyeknya atau ke rumahnya itu adalah 5 elemen tadi. Dan kami juga memastikan bahwa setiap rumah yang kami pasarkan ya itu juga sudah dilengkapi dengan smart home system. Smart home system. Ya, jadi ini merupakan satu kolaborasi. Ini merupakan satu dua hal yang saling melengkapi antara konsep ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi juga, sehingga lebih hemat listrik dengan teknologi lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, di pengembangan tahap 1, di pengembangan tahap pertama nanti, itu kita akan pasarkan itu dengan konsep bunga. Flower, bunga duluan. Bunga. Kalau dengar kata bunga, kita jadi langsung seneng karena bunga itu kan identik dengan harum, cantik, colorful ya. Jadi ini juga satu elemen yang betul-betul dibawa untuk melakukan welcoming ceremony untuk Bapak Ibu peminat Citra Garden Serpong. Ini pas sekali nih Pak. Kalau saya boleh tanya lebih lanjut ya, apa keterkaitan elemen bunga ini terhadap produk yang tadi Pak Yance sebutkan? Ya, jadi kita pengen ya rumah-rumah di Citra Garden Serpong itu memiliki tematik yang berbeda. Ya, jadi ada kawasan bunga, kawasan daun, kawasan air ya, di mana nanti kalau di kawasan air ini merupakan produk high end ya nanti. Karena itu menghadap danau. Bukan rumahnya di atas air ya Pak ya? Bukan. Jadi rumah menghadap, menghadap danau. Wow. Lalu juga ada udara. Ya, ini adalah konsep-konsepnya. Dan di tahap pertama, kita namakan adalah bunga. Ya, terinspirasi dari nama bunga dalam bahasa Prancis. Ya. Wow. Klaster pertama, ya seperti di layar.
mungkin saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu, ini gerbang utama, ini stasiun kereta api Cisauknya. Aduh, itu dekat Ini sekali. adalah rencana flyovernya yang tadi sudah mulai di groundbreaking dan dikerjakan. Ya. Lalu ini area CBD-nya yang Ya. sepanjang 600 meter. Mm-mm. Lalu gerbang utamanya 200 meter, jadi di total sepanjang ini 800 meter, 800 hampir meter. 1 kilometer ya. Iya, setuju Pak. Nah, di pengembangan tahap pertama kan konsepnya bunga tadi. Iya, Nah, di mana? lokasinya adalah yang paling depan. Dekat marketing office dan Cives. Ini Wow. Iris ya. Iris dalam bahasa Prancis artinya adalah bumi yang penuh bunga. Bumi yang penuh Bumi bunga. yang penuh bunga. Lalu juga ada Chloe Ya, Chloe. yang artinya adalah sekumpulan bunga. wah, sudah hafal. Lulus, Lalu Pak. berikutnya adalah Bellflower ya, Bellflower. klaster ketiga yang artinya bunga yang cantik. Bunga yang cantik. Ya, Berarti nah. saya cocok tuh Pak di Bellflower. Bellflower. Nah, ketiga klaster ini Ya. kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sangat dekat dengan gerbang utama ya. Iya, setuju Jadi Pak. keunggulan pengembangan di tahap awal ini adalah lokasinya terdepan. Terdepan. Lokasinya sekali lagi terdepan, dekat dengan gerbang utama. Selain tentu mendapatkan penawaran spesial pre-launching. Pre-launching. Ya, jadi dari sisi lokasi ini sangat strategis karena lokasinya ada di depan gitu ya. Dan sangat diburu Pak kalau Iya. begini. Nggak mungkin tidak gitu. Nah, oke, lalu di klaster-klaster 3 ini pada saat pre-launching nanti Bapak Ibu yang ikut webinar hari ini bisa dapetin ketiganya. Ya, jadi mungkin kita bisa jelaskan ya, Oke. Bapak Ibu. Jadi untuk klaster yang Iris ya, Oke. Bapak Ibu bisa mulai daftar NUP-nya, juga Chloe dan Bellflower. Cuma perbedaannya adalah begini, klaster Iris Ya. ini 2 lantai. Oh, 2 lantai. 2 lantai. Lalu klaster Chloe dan klaster Bellflower ini 1 lantai. 1 lantai. Ya, kami sudah menyiapkan ya kurang lebih total ada 1.000 unit. Total 1.000 unit. Khusus pre-launching saja Khusus atau? pre-launching. Wow, luar biasa. Tapi ini sudah boleh dibilang limit unitnya terbatas. Jadi Iya. kita untuk tahap pre-launching ini kita batasi di 1.000 unit pertama. Jadi buru-buru. Buru-buru, ya. ya. Buru-buru ya. Lalu yang kedua dari 1.000 unit ini kurang lebih 500 unit ini yang 2 lantai. 500 unit justru dari yang 2 2 lantai. lantai. Lalu 500 unitnya lagi yang 1 lantai. lantai. Jadi setengah-setengah lah. Iya, ya. iya. Nah, lalu untuk klaster Bellflower dan Chloe yang total adalah 500 unit ini. Ya. Jadi lokasinya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi ini gerbang utama, lokasinya di sini yang warna orange dan warna merah. Lalu ini adalah gambaran gerbang klasternya. Jadi konsepnya adalah cluster, one gate system, menjamin keamanan untuk keluarga. Ya. Setiap klaster aksesnya khusus. Hanya satu gerbang. one gate system. Luar ya. biasa. One gate system, jadi lebih eksklusif. Di dalam klasternya juga kita siapkan ada taman bermain anak seperti ini. Jadi ada children playground-nya sebagai facility. Lalu juga kalau diperhatikan suasana lingkungan rumahnya sekali lagi ya, kabel-kabel listrik, kabel telepon itu di bawah tanah. Ya, tidak ada Lalu yang juga bersuplai. drainasenya, lingkungan drainase di bawah tanah tertutup, saluran drainasenya tertutup ya. Jadi aman dan ramah untuk anak-anak nih. Yes. Anak kecil main sepeda nggak usah takut ya. Nah, harganya Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Nah, jadi harga untuk klaster Chloe ini adalah dimulai dari 665 juta ya. 665 juta. Ya, 665 juta. Ya. Lalu juga untuk tipe di atasnya ya. Jadi 665 juta setelah diskon 5% khusus Pre-launching. Wow. Khusus pre-launching ya. Dan termasuk PPN. Dan termasuk sudah PPN Oke. ya. Lalu untuk klaster berikutnya adalah untuk tipe berikutnya adalah di 5x12 ya. Itu kita start dari 784 juta. Setelah diskon 745 juta ya. Lalu tipe berikutnya Lunaire ya, ukuran bangunan 39, tanahnya 72 meter persegi. Harga di price listnya 1 miliar. 1 miliar. Khusus pre-launching diskon 5% menjadi 969 juta. Lalu tipe di atasnya nih ya.
yang Yang lebih lebih luas besar, lagi, lebih ya. luas. Bangunannya 45, tanahnya 84 ya. Itu ukurannya 7 kali 12, 1,1 miliar, diskon 5% ya, menjadi 1,099 miliar. Wah, luar Ya, biasa. jadi masih sangat terjangkau. Masih terjangkau. Di klaster Bellflower ini ada sedikit perbedaan harga. Ya. Ya, perbedaannya kurang lebih hanya sekitar 2,5%. Ya, hanya karena beda klaster aja. Hanya beda klaster. Ya, next. Oke. Ya, kalau kita lihat ya, next. Ini yang Harga mulai dari 700 juta, lalu juga mendapatkan diskon 5%. pre-launching 5%, sehingga harganya hanya pre-launching mulai dari 665 juta. 665 Sangat terjangkau ya. Sangat Ingat loh, ini di Serpong. Iya, Ya. itu dia Pak. Tadi kayaknya kalau nyari harga segini di sekitaran situ, di tetangga-tetangga Udah nggak ada. nggak dapet deh. Dengan Hanya di Citra Garden Serpong ada. betul, dengan tadi ya, dengan konsep hunian yang green development, dengan lokasi Ya. infrastruktur yang seperti Citra Garden Serpong, sulit Pak harga segini ya. Ini masih sangat terjangkau. Ya, lalu kalau kita lihat ya, sebelumnya. Kalau kita lihat ini layoutnya ini terdiri dari 2 kamar tidur ya. Jadi Oke. Bapak Ibu, jadi rumah tipe lebar 5 ini ya, itu 2 kamar tidur. Ceilingnya kalau kita lihat ya, ceilingnya itu tinggi sekali. Berapa Ya. meter Pak? Ceilingnya itu tingginya 4 meter. Jadi ceiling di living room itu tingginya sampai dengan 4 meter. Ya. 4 meter. Jadi pasti jalur udara lebih leluasa lagi, terus rumah terlihat lebih luas karena Yes. ceilingnya tinggi. Dan Juga- kami selain itu kalau diperhatikan di layar itu atapnya masing-masing prisma, sehingga rumahnya ini Oke. terlihat sendiri-sendiri tunggal, Iya, iya. nggak nyampur gentengnya Iya, dengan tetangga ya. Ini Oke. biasanya kan jadi masalah nih. Betul. Nah, kalau di Citra Garden Serpong kami mau bikin konsepnya adalah rumahnya seperti masing-masing sudah ya. masing-masing ya. Dengan ceiling living room yang tinggi, lalu juga material rumahnya kita suasananya yang homey ya. Homey, Makanya kita banyak menggunakan material dan warna-warna yang homey, coklat, penggunaan material kayu gitu ya. earth tone gitu ya. Iya. Kalau kata anak muda sekarang kan gitu Pak. Kalau warna-warni cewek-cewek kue. Kalau warna-warnanya yang warm, yang tone-nya earth itu cewek-cewek bumi gitu. Jadi ini kita akan tampilkan si tipe chili ini tadi seperti yang Pak Yance sudah sebutkan, itu menggunakan material tadi yang sangat memang lingkungan sekali ya Pak, mendekati ke arah back to nature itu. Iya. Ya, lalu berikutnya kalau kita lihat ya, tipe berikutnya tadi kan ukurannya 5 kali 10. Nah, ini lebih besar ya, 5 kali 12. Oke. Nah, di ukuran 5 kali 12 ini ya, kita lihat bahwa dia memiliki kelebihan panjang tanah lebih panjang 2 meter. 2 Nah, meter. harganya mulai start 784 juta, diskon 5% menjadi 745 juta. Sama ya, 2 kamar tidur. 2 kamar tidur. Nah, di atasnya adalah tipe lunaire. Ya. Itu bangunan 39, tanahnya 72, 6 kali 12 ya. Ini memiliki inner courtyard di dalamnya ya. Wow. Nah, di sini nih ada inner courtyardnya nih ya. Jadi rumah ini terasa sangat nyaman, sejuk karena ada taman di tengah-tengah rumahnya ya. Ini menjadi lokasi menarik. inner courtyard-nya juga menarik ya Pak, Menarik. di tengah-tengah seperti itu ya. Antara living room dan kamar tidur ya. Nah, jadi ini kita start juga dari 969 juta termasuk PPN. Termasuk Pak. Nah, tipe yang paling besar adalah tipe Stellar ya. Luas bangunan 45, tanahnya 84, ukuran tanah 7 kali 12, harganya start dari 1,15 miliar, diskon pre-launching 5% sehingga menjadi 1,1 miliar nih. Ya. Nah, berikutnya adalah keunggulan. Kalau kita bicara keunggulan dari spesifikasi di cluster Chloe dan Bellflower, saya coba mau highlight ya. Jadi kita sudah menggunakan catnya Green Label. Wow, artinya apa tuh Pak? Green Ya, Label. ramah lingkungan. Sertifikatnya ini dari Singapura nih. Ya. Nggak Lalu main-main. berikutnya adalah lantai utama homogeneous style 60 kali 60. Oke. Ya. Lalu berikutnya sanitari kita sudah menggunakan Toto. Nah, kusen pintu jendela kita sudah menggunakan aluminium dengan merek YKK. Ya. Ya. Lalu berikutnya air menggunakan standar pump, kita
kasih juga ada ground water tank, triple play support ya. Jadi disiapin juga jaringan internet, ada fiber optiknya. Lalu setiap kamar tidur itu sudah mendapatkan instalasi AC. Jadi nggak repot nanti mau bobok-bobok lagi. Betul. Jadi nggak keluar tinggal biaya. pasang aja nih ya. Nah, berikutnya adalah tadi ya, kita sudah kasih smart home system home berupa ada smart door lock, CCTV, smart switch, lalu ada juga infrared remote, lalu semua lampu PJU di kawasan klaster Klasternya. Chloe dan Belfleur itu sudah menggunakan lampu LED. Jadi lebih terang dan hemat energi. Nah, ini adalah site plan-nya. Site plan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di e-brosurnya atau bisa menanyakan lebih detail ya. Dengan tim sales atau agent properti yang mengundang Bapak Ibu di acara webinar pada hari ini ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita ke klaster Iris. Nah, klaster Iris 2 lantai ya. Nah, lokasinya ini adalah lokasi yang terdepan. Nah, dekat dengan gerbang utama. Lalu ini gerbang klasternya ya, mewah, bagus sekali, Pak. ya. Nah, seperti ini ya. Lux sekali ya. Dan keunggulannya ya. Nah, Sudah ada clubhouse. Nah, clubhouse di dalam klasternya. dalam klasternya Eksklusif. eksklusif. Hanya yang tinggal di dalam di dalam klaster Iris saja. yang bisa gunakan clubhouse-nya ini ya. Wow. Nah, ada di dalam clubhouse-nya tentu ada kolam renang, tempat gym ya, ada children playground. Lalu juga kita siapin ada taman-taman bermain untuk anak juga. Lalu lingkungannya sama ya, seperti di klaster Chloe dan klaster Belfleur tadi. Bahwa jaringan listriknya, telepon itu di bawah tanah, saluran drainasenya tertutup ya. Nah, harganya kita mulai start, kita bagi menjadi 2. Ada tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 1 ya, itu harganya kita mulai dari 1,446 miliar. Jadi awalnya di press release 1,52 miliar, setelah diskon pre-launching menjadi 1,446 miliar ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kita start ini paling kecil itu ukuran tanahnya 6 kali 15. 6 kali 15. Yang paling kecilnya aja besar. Besar ya. Lalu bangunannya sudah 2 lantai 85 meter persegi, sudah 3 kamar tidur. Wow. Dan di klaster Iris ini semua master bedroomnya itu sudah ada kamar mandi dalam. Waduh. Nah, berbahaya ini. jadi enak ya. Jadi ruangan kamarnya lebih luas, ada kamar mandi dalamnya. Nah, jadi mungkin satu-satu kita bahas ya, Yohana dan Bapak Ibu di rumah. Tipe yang paling kecil di klaster Iris itu luas bangunannya 85 meter persegi. Luas tanah 90. Itu harganya 1,5 miliar. Setelah launching menjadi 1,45 miliar. Bapak Ibu perhatikan di layar. Pada saat masuk, pintu masuk, ini kamar utamanya ada di lantai 1. Jadi untuk Bapak Ibu yang menginginkan ya, master bedroomnya ada di lantai 1, bisa memilih dari klaster Iris yang tipe linea. Ya, jadi ini master bedroomnya menghadap ke taman, lalu ada kamar mandi di dalamnya, lalu di sini juga ada powder roomnya. Ya, ada powder roomnya, ada ruangan living roomnya, lalu ada kitchennya, dan kitchennya ini kita kasih ada pintu lipat. Jadi pintu lipatnya ini bisa dibuka sehingga sirkulasi udara, pencahayaan lebih bagus ke dalam rumah. Di lantai 2-nya ada 2 kamar untuk anak ya, yang cukup luas. Lalu ada kamar mandinya lagi. Nah, lalu berikutnya adalah yang tipe Malva ya, lebar 7, tanahnya 7 kali 15. 7 kali 15. Nah, harga setelah diskonnya 1,64 miliar. Lalu kalau diperhatikan pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam rumah di tipe Malva ini, dia lebih lebar ya, 7 meter ya, lebih lebar. Sehingga akan mendapatkan living room dan dining room dan kitchen itu yang jauh lebih luas ya, jauh lebih luas, sehingga kesannya ini menjadi ruangan lebih menyatu dengan dengan taman ya. Lalu kamar di bawah ini adalah kamar untuk anak, kamar 1. Lalu ada kamar mandinya. Dan tentu ini ada konsep ada taman ya, ada sisa lahan di belakang yang bisa digunakan untuk taman atau pengembangan di masa yang akan datang. Kamar utama di lantai kedua, ini sudah ada kamar mandi dalamnya. Lalu ada kamar anak dan ada kamar mandinya lagi di luar. Jadi berfungsi masing-masing.
Lalu untuk carportnya udah bisa 2 mobil, Wah, ya. ini bahaya sekali, Pak. Kenapa? Ini spek ini. Bisa nggak Waduh. keluar kamar ini? Waduh, ini Nyaman harganya. sekali ya. Waduh, harganya Nah. segitu, carportnya 2. Ini ilustrasinya seperti ini. Ya. Siapa yang nggak mau coba? Jadi kami membangun konsep rumah, bagaimana kami mau menyatukan antara living room dengan dining dan area kitchen, sehingga ini menjadi satu box, satu area yang terlihat menyatu, sehingga kesan dan feeling ruang ini memiliki kedalaman. Nah, harapannya tentu dengan memiliki kedalaman dan lebar, ini tentu bisa membuat rumah terasa lebih luas, lebih nyaman, ya. Itu yang kita inginkan. Nah, master bedroomnya juga enak, ya. Dan yang paling penting, master bedroom itu sudah ada kamar mandi di dalamnya, private jadinya. Nah, tipe yang ketiga nih, yang paling besar, ketiga yang paling besar, ya. Ini lebar 8, luas tanahnya 120 meter, ukuran tanah 8 kali 15, luas bangunannya 141 meter persegi. Tapi kali ini kenapa saya bilang ini yang terbesar, salah satu yang terbesar, karena kamarnya sudah 4 kamar tidur. 4. Lalu sudah ditambah ada kamar pembantu. Waduh, ya, sudah ada kamar pembantu 4+1, ada plusnya lagi. Waduh. Plus satu lagi, ada attic roomnya. Wah. Nah, jadi inilah salah satu keunggulan di tipe P-Point, bahwa di sini, ya di tipe P-Point ini, sebentar, ya di tipe P-Point ini 4+1 attic room, ya. Jadi sangat nyaman, sangat homey, ya. Di lantai satunya itu bagaimana kami menciptakan ada ruang foyer di sini. Iya. Lalu ada living room menyatu dengan dining dan dapur menghadap ke taman. Lalu juga ada area service area untuk kamar pembantu, untuk kamar mandinya, untuk ruang jemur. Lalu ada kamar anak, kamar mandinya lengkap. Naik tangga ke atas di lantai kedua, Bapak Ibu akan menemukan ada 3 kamar. 1 kamar utama ada kamar mandi di dalam, plus ada balkoninya. Makanya dilihat di atas ini, ya, ini ada balkoninya. Lalu ada 2 kamar tidur anak. Naik lagi tangga ke atas ada attic room, di mana di attic room ini Bapak Ibu bisa memfungsikan untuk ruang hobi, ruang untuk bekerja, ya. Sekarang work from home atau study from home, ya, atau yang punya anak kecil, ruang bermain anak. Ruang bermain anak, multifungsi ya, multifungsi. Nah, ini kita mulai harga start 2,4 miliar, diskon pre-launching 5%, harganya sangat terjangkau, hanya 2,3 miliar, dan ini sudah free kanopi carport baja plus tempered glass. Pertanyaan sudah saya termasuk. cuma satu, Pak Yanja. Ini tidak ada terjadi kesalahan pengetikan kan ya pada slide ini ya? Tidak. Bapak Ibu ini, aduh. Nah, jadi Yohana dan Bapak Ibu, khusus untuk tipe lebar 8 ini, ya, kami memberikan 2 opsi pilihan nih. Jadi bisa tampak mukanya ini, batunya ini menggunakan fasadnya homogeneous style dengan motif travertin, ya, atau motifnya yang warna abu-abu seperti ini, monokrom nih. Lebih coklat, cerah, ya. Lebih cerah. Nah, yang kanan mungkin lebih gelap, lebih industrial. Bilangnya lebih industrial gitu ya. Nah, lalu berikutnya seperti ini interiornya, kira-kira bagaimana kami menciptakan satu ruangan yang besar, utuh, ya, sehingga kesannya menjadi luas seperti ini. Dan kami juga bikin banyak bukaan-bukaan jendela, bukaan-bukaan pintu sehingga lipat ya itu ya, Pak, ya? Ya, ini pintu geser. Oh, pintu geser. Ini pintu geser, sliding, ya, sehingga sirkulasi dan pencahayaan alami bisa masuk ke dalam rumah dengan baik gitu ya. Lalu berikutnya tipe yang paling besar nih, lebar 10, ya, Primavera, ya, bahwa di sini harga kita start 3,15 miliar, setelah diskon pre-launching 5% itu menjadi 2,99 miliar, ya. Lalu luas bangunannya ini adalah 190 meter persegi, luas tanahnya 150 meter persegi, ukurannya 10 kali 15, ya. Ini sudah mendapatkan 4 kamar tidur plus 1 attic room sama, ya. Nah, cuma di tipe yang ini, Yohana dan Bapak Ibu, ini kita sudah mendapatkan pintunya ini lebih besar,
ya, double pintu nih ya, pintunya double ya, kiri kanan, lalu ceiling tinggi ya, di lobbynya ini seolah-olah gagah, tinggi gitu ya. Begitu masuk, ini yang akan ditemukan adalah living room yang seolah-olah menyatu dengan taman di sampingnya. Sehingga suasana living room itu menjadi lebih lega, lebih luas ya. Ini enak sekali. Lalu dining room dan kitchennya juga punya taman di sampingnya nih di sini. Ada 2 taman. Iya, ada 2. Sehingga suasana di dalam rumah itu sirkulasi udara dan pencahayaannya dijamin lebih baik, lebih bagus sehingga rumah lebih sehat ya. Lalu ada area servis di sini dekat dapur, lalu ada kamar tidur 1 di bawah. Naik ke lantai 2 itu akan ditemukan ada master bedroom dan kamar mandi dalam, plus balkon yang cukup lega. Ya, nah di sini nih balkon ini cukup lega ya. Lalu ada 2 kamar tidur anak. Lalu naik lagi ke atas ini ada attic room. Nah, ada attic room ya. Lebih besar lagi attic room. Dan ini free canopy carport baja plus tempered glass ya. Dan pilihannya sama nih, Yohana dan Bapak Ibu. Ya, jadi motif homogeneous style-nya ini bisa motif batunya travertine atau warna abu-abu seperti ini lebih industrial. Ya, ini selera. Boleh pilih. Harga sama nih. Ya, harga sama. Nah, kira-kira bayangan gambarnya seperti ini. Interiornya tadi yang saya katakan bahwa bagaimana living room ini seolah-olah menyatu ya dengan taman di sampingnya nih. Nah, ini menjadi salah satu keunggulannya juga. Lalu bagaimana dining room sama kitchen itu punya akses ke tamannya juga ya. Pemandangan di mana-mana. Ya, gitu ya. Lalu ini master bedroomnya. Dan ini adalah area attic roomnya yang tadi kita katakan ya. Khusus untuk tipe lebar 8 dan lebar 10. Ini bisa multi-function room. Jadi bisa ruang hobi, lalu juga bisa work from home, study from home di sini. Nah, ini adalah side plan-nya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini gerbang utamanya di sini. Masuk langsung ketemu nih klaster Iris. Ini gerbang klasternya. Begitu masuk di sebelah kiri ketemu akan ada taman dulu, sebelah kanannya clubhouse-nya. Nah, yang berwarna ini adalah tahap 1. Yang warna putih adalah yang tahap 2-nya, yang warna putih ya. Nah, untuk spesifikasinya nih. Spesifikasinya kita gunakan tadi sekali lagi catnya udah green label, sertifikatnya dari Singapura. Lalu lantai utama homogeneous style ukuran 60 x 60 untuk lebar 6 dan lebar 7. Homogeneous style 80 x 80 untuk tipe yang lebar 8 dan lebar 10. Sanitarinya menggunakan Toto. Kusen pintu jendela aluminium powder coating YKK. Daun pintu gesernya lebar 8 dan lebar 10 kita udah gunakan speknya YKK yang Nexta. Nah, yang sudah Nexta. Sama air udah standar pump. Lalu juga groundwater tank, triple play support untuk fiber optic. Internetnya, instalasi AC di setiap kamar tidur. Di setiap kamar tidur ya. Lalu berikutnya adalah free smart door lock, CCTV, smart switch dan infrared remote. Lalu lampu PJU sudah LED ya. Wah, ini langsung nih. Saya belum tanya ya, tapi tadi udah sempat sedikit ngintip itu slide-nya. Pasti yang di rumah udah lihat harganya. Yang di rumah jarinya udah nggak sabar mau daftar NUP. Tapi mungkin masih punya pertanyaan, Pak. Ini kan katanya pre-launching. Nah, program khususnya, promosi khususnya, ada nggak nih paketnya untuk Bapak Ibu malam hari ini? Ya, tentu saja yang namanya pre-launching, Yohana dan Bapak Ibu, tentu kami harus kasih yang spesial ya. Baik itu cara bayarnya, lalu diskonnya, lalu juga mungkin ada hadiahnya. Nah, mungkin bisa ditampilkan di layar. Jadi khusus untuk pre-launching ya. Kita menyediakan cara bayar cash keras 1 bulan ya. Lalu cash bertahap 12 kali dan 24 kali tanpa DP. Tanpa DP, langsung bagi rata aja. Lalu bisa juga balloon payment, DP 50%, cicil 23 bulan, 23 kali. Lalu bulan ke-24 lunasin sisanya. Lalu bisa juga KPR nih. KPR itu DP minimum 5%, bisa dicicil 1 kali atau 5 kali. Jadi pilihan kedua adalah KPR 2 sampai 5, itu bisa DP-nya minimum 10% ya.
itu bisa cicil 1 kali, 5 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali 10 nih. kali, sangat fleksibel. Ya, jadi sebulan hanya 1%, 1% dari harga ya. Iya. Jadi bisa dibayangkan kalau harganya misalkan tadi 665 juta misalkan ya. Kalau ambil cara bayar KPR kurang lebih, berarti sekitar 6 jutaan lah kira-kira ya. Dibulatin mungkin 7 jutaan lah untuk DP-nya. Lalu berikutnya adalah KPR 6, DP 50%, cicil 23 kali, bulan ke-24 akad kredit dengan pihak bank. Uang tanda jadi, sekali lagi Bapak Ibu, itu 1 lantai 10 juta, 2 lantai 15 juta. Oke. Lalu serah terima rumah 24 bulan sejak uang tanda jadi yang tertera di surat pesanan. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu, ya. Dicatat, bisa di screenshot, nggak apa-apa. Jadi kita memberikan penawaran khusus ya, cepet-cepetan untuk nomor NUP-nya nih. Jadi nomor NUP sampai dengan 550 ya, itu kita masih memberikan diskon pre-launching 5%, 551 sampai dengan 1000 tetap 5%, di atas 1000 diskonnya udah berubah menjadi 2,5%. Wah. Ya, jadi harus buru-buru. Sekarang NUP udah di 600, udah sebentar lagi mau di 1000. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Ya, saya sarankan buru-buru untuk menghubungi ya sales ataupun agent properti yang mengundang Bapak Ibu ke acara webinar pada malam hari ini. Lalu berikutnya adalah kita kasih berikan ekstra diskon khusus untuk Bapak Ibu yang mengambil cara bayar cash bertahap ataupun KPR 6 tambahan lagi 1%. Wah, additional. Lebih murah lagi jadinya. Ya, jadi setelah dari harga di price list tadi dipotong 5%, hasilnya nanti dipotong lagi 1% tambahan. Oke. Nah, lalu berikutnya dapatkan juga voucher belanja MAP ya. Jadi ini tertera ya, mulai dari 5 juta sampai dengan 20 juta khusus untuk NUP yang sampai dengan 550. Nah, sampai dengan 1000 tetap dapat mulai dari 3,5 juta sampai 17 juta setengah ya. Bedanya sedikit. Sedikit ya. Lalu berikutnya adalah biaya peralihan hak atau ganti nama nih. Jadi khusus untuk NUP sampai dengan nomor 1000 itu 2,5% plus 1%. Nah, ya, normalnya itu 2,5 plus 2,5. Nah, ini menjadi hanya 2,5% plus 1%, tapi hanya berlaku 1 kali pengalihan ya. 1 kali pengalihan. Ya. Nah, berikutnya adalah kami sudah bekerja sama dengan saat ini 11 bank. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya program-program yang sudah disediakan oleh bank pemberi KPR yang sudah bekerja sama dengan Citra Garden Serpong. Contoh misalkan dengan Bank BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Penin Bank, Permata Bank, Maybank, Bank BNI, lalu juga dengan Bank Danamon, OCBC NISP, Bank BTN, dan Bank CCB. Nah, di layar Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa kita memberikan program selain bunga ya. Bunga ini murni mengikuti program dari bank, tetapi kami bekerja sama dengan bank adalah biaya provisi, biaya admin, dan biaya asuransinya ini sesuai dengan tabel ya. Sesuai dengan tabel. Ada yang biaya provisinya free, ada yang biaya adminnya free, ada yang biaya asuransinya diskon ya, mendapatkan diskon. Nah, selain itu, khusus untuk cara bayar KPR ya, khusus cara bayar KPR 1 sampai 5, kami juga memberikan subsidi biaya surat-surat ya. Subsidi biaya surat-surat itu BBN, biaya balik nama, AJB, dan BPHTB maksimum 6% dari nilai neto transaksi. Jadi harga ini sudah termasuk ya, harga ini sudah termasuk subsidi biaya surat-surat untuk khusus cara bayar KPR 1 sampai dengan 5 gitu ya. Kalau masih penasaran juga, besok pagi kunjungi Marketing Lounge. Ada di Living World ya. Lantai 1 di sebelah ATM Center. Kami buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam ya. Jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan ini ya, karena kejadian pre-launching ini nggak akan terulang lagi ya. Kesempatan di depan mata ya, makin ditunggu, properti itu punya kecenderungan makin ditunggu makin mahal. Betul. Ya. Hari ini mungkin harganya masih 665 juta. Kalau nggak cepet-cepet harganya bisa naik.
ya. Betul sekali. Apalagi tadi ya, pembangunan infrastruktur sudah jelas ya. Flyovernya sedang dibangun, di depan mata itu akan jadi selesai, harganya akan meningkat. Akses yang sekarang juga di depan mata udah jadi dan bisa dinikmati. Betul. Akses tol ke kereta api, stasiun kereta api Cisauk ya. Dekat dengan Ion Mall, dekat dengan kampus Atma Jaya sama Prasetya Mulia nih. Ya, jadi ini tentu menjadi satu peluang ya untuk Bapak Ibu mendapatkan rumah. Sekali lagi, ini adalah rumah ya. Tanah, Bapak Ibu punya tanah sendiri, punya rumah ya, ada bangunan dan ada tanahnya. Jadi ini kesempatan ya. Bicara investasi properti dan juga pre-launching dari Citra Garden Serpong, apa nih hal menarik yang akan menjadi closing statement dari Pak Yance untuk Bapak Ibu semua? Ya, jadi untuk Yohana dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendengar dan menyaksikan acara webinar pada malam hari ini ya. Jadi satu hal saya mau katakan bahwa properti itu selalu nilainya akan naik, cenderung naik. Lokasi properti yang tepat itu cenderung bisa untuk naiknya lebih cepat ya, naiknya lebih cepat dengan lokasi yang lebih tepat ya. Nah, jadi saya mau summary-kan bahwa kalau mau beli properti erat kaitannya mau cuan ya. Ya, mau cuan. Kalau cuan itu profit ya. Profit dong. Nah, profit ya. Profit itu ada singkatannya Bapak Ibu ya. P pertama adalah price ya. Dimana kalau Bapak Ibu beli properti, perhatikan price-nya ya. Price harga. Jadi kalau kita bicara harga, tentu saja bicara harganya masih mungkin berkembang atau enggak. Ya, harga jualnya masih terjangkau atau enggak. Kalau lokasinya bagus, prima, tapi harganya itu mahal ya, tentu tinggi. tidak ada potensi untuk naik ya. Tapi kalau bicara lokasinya prime, bagus, dan kita melihat harganya ini masih punya peluang untuk naik nih dan masih terjangkau seperti di Citra Garden Serpong. Nah, ini adalah peluang Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah profit, R kedua adalah reputasi ya. Kalau kita bicara reputasi, tentu kita bicara the man behind the gun. The man behind the gun. Ya. The man behind the gun-nya siapa nih? Ciputra Group. Punya reputasi yang baik, punya reputasi yang memang sudah sukses mengembangkan berbagai macam proyek skala kota di berbagai kota di Indonesia. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Lalu yang ketiga bicara opportunity, ya. Opportunity adalah peluang. Kita melihat nih dari sisi lokasinya, aksesnya, fasilitas, ya, tempatnya seperti apa, peluang to grow-nya bagaimana. Dan kebetulan kalau kita lihat di kawasan Serpong ini opportunity-nya begitu luas, ya, begitu luas. Lalu berikutnya yang ketiga adalah fasilitas, ya. Yang keempat, sorry ya, yang keempat adalah bicara fasilitas. Fasilitasnya ini sudah sangat baik, sangat bagus, sudah lengkap. Ini yang menjamin nilai properti akan naik. Jadi kalau pricingnya terjangkau, reputasi developernya bagus, peluangnya kita lihat ada nih, tapi fasilitasnya belum ada, ya agak lama profitnya. Tapi kalau fasilitasnya ada seperti Citra Garden Serpong ini, udah lengkap semuanya, potensi harganya bisa cenderung lebih naik. Lalu berikutnya adalah interest. Ya, bicara interest adalah bunga. Tadi ya, teman baiknya properti, hopengnya itu bunga, Bu. Bunga, betul. Ya, bunga. Kalau bunganya masih bersahabat, properti punya kecenderungan akan terus melesat. Ya, akan terus melesat. Nah, bunga hari ini ya masih bersahabat. Bersahabat sekali. Masih bersahabat ya. Jadi ini kesempatan kita lihat Bapak Ibu, begitu banyak bank sekarang masih fokus untuk menawarkan KPR. Nah, ini tanda-tanda signal yang bagus beli properti ya. Apalagi ini Citra Garden Serpong propertinya rumah ya, rumah ini. Lalu berikutnya adalah yang terakhir timing. Tadi dikatakan ya, kalau beli properti pre-launching harganya masih harga pre-launching. Beli di launching aja untung, cuan, profit, apalagi belinya pas pre-launching. Betul nah, sekali. Ya, jadi timing beli ini nggak boleh salah, ya. Ini kesempatan buat Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan properti idaman, rumah di kawasan Serpong, Citra Garden Serpong, developernya Ciputra Group. Timingnya kapan? Timingnya sekarang.
ya. Sekarang. Ini timing yang sekarang ya. Tidak ada waktu lain yang lebih tepat dibanding sekarang Bapak Ibu untuk membeli di Citra Garden Serpong. Mumpung sebelum rumah contohnya jadi, iya. Gerbangnya semuanya jadi, jalanannya jadi, flyovernya jadi, lingkungannya jadi. Mumpung semuanya masih tanah merah ya. Kenapa? Karena konsepnya properti ya. Membeli barang di masa yang akan datang dengan harga hari ini. Nah, itu prinsipnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan profit di Citra Garden Serpong. Luar biasa. Aduh, rasanya pengen beli tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Yance ya. Nah, jangan lupa langsung ya hubungi sales in house atau agent properti yang sudah mengundang Anda. Ataupun kalau malam hari ini belum kenal siapa-siapa, tidak masalah. Silakan langsung kunjungi www.citragardenserpong.com. Nah, untuk menutup malam hari ini, Pak Yance, waduh, kita akan buka kuis lagi untuk 3 pemenang ya. Kuis pertanyaan yang pertama dari saya, boleh ya? Saya mulai dulu ya. Silakan. Pertanyaannya sangat mudah, Bapak dan Ibu ya. Cepet-cepetan ya di room chat ya. Sebutkan 3 nama klaster yang akan kita buka untuk pre-launching kali ini. Aduh, mudah sekali. Ketiknya harus bener gak sih? Huruf-hurufnya harus bener gak? Bener. Nah, hati-hati loh. Sudah Udah dapat? langsung. Luar biasa ya. Pemenang ketiga sudah dapat. Akan diumumkan nanti oleh tim kreatif. Nanti silakan melakukan chat ke panitia gitu ya. Nanti mungkin setelah acara ini berakhir jangan pulang dulu. Mungkin nanti panitia umumkan pemenang-pemenangnya. Terus yang keempat, pertanyaan keempat Pak. Silakan ya. Ini gampang sekali. Ya, gampang sekali.